Hello, welcome back to Advokat Jalanan Channel with me Rangga Mawansyah. Well, today we're gonna talk about e-commerce. Bro, bahasa Indonesia bro. Ya lupa kemarin habis meeting sama asing, jadi agak-agak ngomong Inggris. Oke teman-teman, jadi hari ini Advokat Jalanan dapat yang curhat nih, dapat panggilan. Dia bisnis percupangan, bisnis ikan cupang yang omsetnya kemungkinan sekitar puluhan bahkan sampai ratusan juta. Ada beberapa kasus penipuan dan juga di transaksi jual belinya ada sedikit bermasalah. Pengen tahu lebih dalam? Yuk kita ikutin terus Advokat Jalanan. Jadi kawan-kawan para pencari keadilan, setelah beberapa hari kemarin kita dapat kontak dan juga permintaan untuk diskusi, juga arahan dari kawan kita yang punya bisnis percupangan itu, kita langsung hunting, searching data. Ternyata memang bisnis cupang ini memang cukup menggiurkan karena omsetnya dari mulai jutaan rupiah, puluhan bahkan hingga ratusan karena ekspor dia ke beberapa negara sekitar kita ya, bahkan sampai Amerika loh. Nah, banyak profesi yang beralih nih, seperti office boy, kemudian karyawan swasta, bahkan sampai polisi ikut melihara cupang dan juga berbisnis di cupang. Bahkan artis-artis tanah air banyak juga yang mulai melihara, kayak Ashanty, Mami Giselle, mantan ratu kecantikan Indonesia Nadine Chandrawinata beserta suaminya. Jadi kalau kita lihat sih memang cupang ini menariknya tuh warnanya bagus, terus ekornya lebar-lebar. Hanya di bisnis nggak harus baik-baiknya aja, ada juga yang permasalahannya. Nah, hari ini kita coba lihat masalah hukum apa yang sedang dihadapi para pebisnis di dunia cupang. Oke, untuk lebih lanjut stay tune terus ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atot. Iya, Mas Angga ya? Iya. Halo. Gimana? Saya masuk Mas, silakan. Iya. Oh, tadi macet tadi. Iya. Dulu Pak. Ya, boleh Mas. Ayo dulu, Bro. Oke, kawan-kawan para pencari keadilan. Ini kita udah sampai di rumah atau galeri ya? Nah, rumah aja. Nah, rumahnya Mas Anton. Ini Mas Anton yang kemarin berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu ada masalah tentang Andreas Brown. Oh iya, 2 hari yang lalu Oke, Mas. Mas Anton nih menghubungi ke tim Advokat Jalanan. Masalahnya Andreas Brown ya? Andreas Brown, betul. Oke, jadi ini sengaja nih tim Advokat Jalanan datang ke sini karena kita lihat industri percupangan itu kan juga cukup menjanjikan ya. Tapi selain dari sisi bisnisnya juga tentu ada yang harus diperhatikan, sisi mitigasi resikonya, permasalahan-permasalahannya. Nah, sengaja kita datang pengen denger nih apa aja yang udah dilakukan ataupun sejauh ini apa yang permasalahan yang terjadi di bisnis. Monggo Mas. Ya, gini, untuk permasalahan si Andreas Brown ini terjadi ini baru belakangan ini. Sebelumnya memang ada kasus beberapa penipuan dari selain Andreas Brown. Nah, Andreas Brown ini melakukan penipuan kepada teman-teman dekatnya awalnya. Teman-teman dekatnya Andreas? Ya, awalnya. Nah, sekarang dia melakukan penipuan terhadap orang yang tidak dia kenal. Hubungan Andreas Brown sama Mas Anton itu apa? Tadinya kita rekan di Cupang. Jadi misalkan dia tinggal di Lampung, dia sering misalkan kalau kita dibayar untuk dia jual kembali. Misalkan dia tanya, besok ada pom di sini, tolong kirimin tiket dong. Nah, kita kirimkan ke dia. Nah, setelah kita kirim itu awalnya sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuman mungkin ada faktor-faktor tertentu yang buat dia jadi begitu. Akhirnya dia datang ke Jakarta itu untuk coba menyias rezeki, mencari rezeki di sini. Kita ajak dia main bareng, kita pekerjakan dia, kita gaji. Nah, di situ dia coba mulai nyari kesempatan. Dia pinjam uang, alasannya buat anak istrinya. Kita kasih, nggak taunya dia tidak untuk anak istrinya. Nah, akhirnya dia pakailah nama-nama teman-temannya di Jakarta ini untuk dia usaha cupang, untuk menipu juga ke orang lain. Jadi dia
menunjukkan ikan-ikan kita nih untuk nipu orang lain. Jadi awalnya tuh Andreas Brown tuh rekan sama-sama pecinta cupang. Iya, pecinta cupang. Dia di Lampung. Dia di Lampung, kita di Jakarta. Datang ke sini. Kemudian dia datang ke sini. Iya, datang ke Jakarta. Ke sini kerja langsung sama Mas Anton. Saya sebelumnya ada, dia kerja sama orang di daerah Babelan. Namanya Mas Hendro. Dia kerja di Babelan itu nggak lama, seminggu. Jadi dia tuh kerjanya tuh, ini gue cari ikan. Terus yang dana 5 juta, gue cari ikan. Nah ternyata ikan tidak dicari, uang pun tidak balik. Dia kabur ke sini, ke tempat saya, dengan alasan bahwa di tempatnya dia sebelumnya tidak nyaman. Oh, gue nggak enak sama orang ini. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia curhat kepada dia. Kita secara tidak langsung karena teman di komunitas, kita tarik dia. Dan dilakukan hal seperti itu lagi, seperti awalnya. Dia di sini pinjam uang lagi, setelah beberapa hari dia cabut lagi. Oke. Gitu. Oke. Kayaknya kalau Andreas Brown nanti kita bahas di sesi berikutnya mungkin ya. Oke. Nah, sebenarnya yang kita pengen tahu sendiri permasalahan apa sih sebenarnya? Itu kan Andreas Brown tuh bagian kecil dari masalah-masalah yang dihadapi di percupangan. Betul. Nah, kalau hal yang umum terjadi masalahnya nih, masalah secara hukum Iya, masalah di bisnis cupang tuh di mananya? Apakah transaksinya? Karena yang saya tahu tuh kemungkinan transaksinya selain orang datang ke sini ke Mas Anton juga ada yang via online kan? Via online, betul. Nah, kira-kira apa aja sih? Nanti biar kita bisa kupas bareng-bareng. Gini Mas, karena penjualan kita di sosial media, jadi kebanyakan orang itu melakukan penipuan itu ya dengan cara mengambil gambar, foto ikan yang kita sudah pajang, mereka menawarkan ke pembeli. Dan itu yang kena itu bukan hanya orang kita, orang lokal, tapi orang asing pun yang di luar itu terkena. Gitu loh. Yang akhirnya mereka berpikir bahwa kita di penjual Indonesia itu penipu. Oh, sampai judgement gitu ya? Ya, Indonesia mereka menjudge kita bahwa Indonesia ini banyak penipunya. Oh, berarti Mas Anton ini termasuk yang ekspor ke Iya, luar negeri? saya lempar keluar juga. Oke. Jadi banyak juga rekan-rekan dari luar tuh, Malaysia, Singapura, mereka cerita ke kita bahwa ini gua habis ditipu. Dan itu penipuan itu nilainya tidak sedikit. Bahkan bisa sampai ada yang ketipu di angka 40 juta. Oh gitu. Ya, ikan tidak dikirim, uang sudah masuk. Uangnya udah masuk, tapi ikan nggak dikirim. Berarti bisa juga kebalikan ya? Ikan udah dikirim, Uang tidak masuk. uangnya udah dikirim atau udah ditransfer, ikan yang belum dikirim. Belum dikirim. Oke. Ada juga yang kasus penipuan, kita seller sudah percaya dengan si pembeli. Ada yang akhirnya si pembeli tidak kirim uang, itu ada, tapi dikit. Hal seperti itu terjadi dikit. Yang banyak terjadi itu ya uang sudah dikirim, ikan tidak sampai. Dan itu makanya saya undang Mas Rangga tuh ke sini itu, saya pengen cari solusi tentang pembahasan apa sih hukumnya. Gitu. Oke Mas Anto, ini kita kawan-kawan pencari keadilan ini menarik nih, karena biasanya kalau transaksi lewat online kita nggak tahu nih kita beli dari siapa, terus orangnya bener-bener laki-laki atau perempuan. Usianya kalau kita berbicara kecakapan, usianya apakah dia udah dewasa atau belum. Nah, kita coba bahas satu-satu ya Mas. Yang pertama kita bahas transaksinya dulu. Oke. Kalau transaksi online itu dihukum tuh ada istilahnya e-commerce. Dia diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE lah. Memang jual beli itu kan perdata murni, berklik workbook dia di BW. Syarat sah perjanjian sendiri diatur di 1320 KUH Perdata. Saya bercerita begini nggak apa-apa ya, pakai bahasa hukumnya biar semua juga teman-teman di luar sana yang para pencari keadilan juga bisa memahami gitu. Di syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama sepakat, kedua cakap, objek tertentu, yang ketiga kausa yang halal. Jadi selama itu terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Jadi kalau kita jual beli ikan, misalnya nih saya beli ikan ke Mas Anton. Yang pertama sepakat dulu nih, sepakat apa? Harganya nih, harganya. Terus ikannya juga. Terus kita cakap nih, saya udah di atas 21, Mas Anton juga 21. Objeknya, objek tertentu, objeknya apa? Ikan. Kemudian yang keempat, kausa yang halal, kan kita nggak jual narkotik, nggak jual apa yang jual ikan. Selama itu semua udah clear, clean and clear, maka itu sah. Permasalahan yang terjadi kan tadi yang seperti disampaikan. Jadi antara si buyer sama seller
ada yang seller udah kirim barang Tapi bayar tidak. bayar belum gitu ya, ataupun misalnya dia udah bayar duluan, ikan yang dikirim Tidak berbeda, sampai, ada yang berbeda. ikan yang dikirim nggak berbeda, terus juga nggak sampai gitu ya kan, itu jadinya dia wan prestasi nih, karena tadi berangkatnya dari perdata murni, dari perjanjian. Kajian hukumnya dari transaksi itu kita lihat di wan prestasi 1243. R. Susilo menyampaikan bahwa kalau wan prestasi itu ada 4 macam, Mas Anton. Ya, Anton. Yang pertama itu terlambat melakukan prestasi. Jadi kalau misalnya saya jual beli nih, saya terlambat ngirim atau saya terlambat bayar, itu tuh wan prestasi. Saya janjinya mau bayar, mau transfer sore ini, terus saya bilang, sorry saya nggak bisa, harus ada apa, wan prestasi tuh. Ya. Atau saya mau ngirim janjinya hari A, mundur ke B, itu wan prestasi tuh. Bisa digugat, karena gugatan tuh karena 2 hal. Karena wan prestasi 1243, yang kedua on rex mati gedar 1365. Nah, balik lagi ke wan prestasi tadi, yang pertama itu terlambat melakukan prestasi. Yang kedua, tidak melakukan prestasi. Tidak melakukan tuh kayak tadi, udah dibayar tapi saya nggak kirim. Atau udah atau ikan dikirim tapi belum bayar. Tidak melakukan, terlambat, tidak melakukan, tidak seperti yang diperjanjikan. Yang ketiga ya, tidak seperti yang diperjanjikan. Saya ngomong ikannya jenisnya tuh apa gitu? Oh, misalkan ada multicolor, multi marble, ternyata yang sampai berbeda. Ya, mau yang dikirim multi sama marble, tiba-tiba yang nyampe misalnya ikan apa lah, base girl ya, base girl tuh. Base girl tuh ikan apa? Kalau kita bilang tuh sampahnya warna. Istilah base-nya itu saya pikir yang terbaik gitu ya. Sampahnya gitu ya, base girl. Yang terakhir, terlambat tidak melakukan, tidak seperti yang melakukan yang tidak boleh. Nah, itu wan prestasi semua. Atas perlakuannya wan prestasi tadi, kita bisa melakukan gugatan. Nah, orang kan berpikir, wah gimana mau bikin gugatan, gue bayar lawyer aja susah. Betul. Nah, teman-teman para pencari keadilan, makanya hubungi advokat jalanan. Kalau sama advokat jalanan nggak usah mikirin biayanya. Kita ada memang untuk membantu teman-teman di luar sana. Saya balik lagi ke kasus hukumnya. Untuk menentukan dia wan prestasinya itu perlu dinyatakan dengan surat lalai. Kalau kita di lawyer ada namanya somasi. Kan kita harus ngasih tahu dong, lu harusnya bayar tanggal segini, tapi lu nggak bayar gitu ya. Kan harus dikasih tahu. Nah, dikasih tahu dengan cara apa? Dengan surat lalai tadi. Somasi namanya. Somasinya 3 kali, 1, 2, dan 3. Jaraknya memang nggak ada aturan baku terkait somasi 1, kedua, ketiga. Tapi kalau kita lihat rujukan KUH Perdata itu 1 minggu. Nah, di somasi itu kita bilang bahwa lu harusnya bayar, kalau uang ya dia belum bayar, lu harusnya bayar segini, tapi enggak. Nah, kalau lu sampai dengan jangka waktu yang ditentukan nggak bayar, gua mau laporin dengan tindak pidana penipuan. Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin perdata murni, tiba-tiba ke pidana nih. Bisa jadi pertanyaannya gini kan, Mas, kalau saya ditipu di online bisa nggak sih saya lapor ke polisi? Nah, ya itu banyak teman-teman di online yang bertanya seperti itu. Oke, nah ini tadi alurnya begitu. Jadi kita bikin somasi dulu, bikin surat teguran. Surat teguran tuh nggak harus somasi dari kantor hukum ya, bisa via WA. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, segala bentuk elektronik, mau chatting, mau surat email, itu udah bisa jadi ke alat bukti surat. Nah, kalau di perdata sendiri ada 5 alat bukti 613 HR, surat saksi, 118 HR, surat saksi persangkaan pengakuan sumpah. Jadi surat yang pertama, chattingan kan kalau online nggak pakai perjanjian jual beli akta kan, pakai chattingan doang. Itu nanti jadi pembuktian. Setelah tadi dinyatakan dengan surat lalai ya, atau chatting gitu ya, chatting bro lu harusnya bayar dong gini 3 kali kasih tahu. Nah, bisa langsung datang ke kepolisian terdekat. Kepolisian terdekatnya gimana? Ada 2 teori cara kita laporan ya. Yang pertama, kalau kita tahu tempat si terlapor, berarti kita laporan ke polisinya ke tempat terlapor terdekat. Jadi kita harus datang ke kantor polisi yang tempat terlapor. Ya, terlapor. Tapi ada juga tempat yang kita terdekat. Jadi kalau kita misalnya di sini, Polres mana yang terdekat? Saya di Cakung. Nah, berarti laporannya ke Cakung. Kalau misalkan saya ditipunya di luar kota, nah itu kan locus tempus ya, kita ngomongin locus tempus. Yang terpenting lihat dulu subjek hukumnya dulu. Kan bisa jadi kalau e-commerce kan kita nggak tahu tempat kejadiannya di mana tuh, iya kan?
mau kita bilang tempat kejadiannya di Cakung, tempat kejadiannya kan namanya dunia maya, nggak tahu bila tempat kejadiannya. Jadi yang dilihat pertama subjeknya aja dulu, si terlapornya di mana. Kemudian kalau susah ya ditanya nih. Nanti sama polisi juga ditanya, lu mau ngomongin penipuan, penggelapan 372, 378, buktinya apa? Kan gitu kan. Makanya perlu kita siapkan yang pertama tadi surat saksi persangkaan pengakuan sumpah. Surat-suratnya dulu nih, chattingannya, kemudian perjanjian, kan ada dibilang harganya tuh, harga berapa dia harus bayar berapa. Kemudian saksi satu. Oh, harus ada saksi. 2 alat bukti. Ketika 2 alat bukti dari penyelidikan bisa masuk ke penyidikan. Udah waktunya sholat ya bro? Azan dulu ya? Kita asar dulu ya. Oke teman-teman para pencari keadilan, stay tune dulu. Kita mau lanjut dulu sholat asar ya. Oke, berarti Cupang sendiri orang-orangnya dia punya komunitas gitu ya? Betul, Mas. Kita punya komunitas. Kita di sosmed tuh ada komunitas namanya Komunitas Cupang Yes Indonesia. Itu yang membernya bisa sampai di angka 200 ribu. Tapi komunitasnya di media sosial. Media sosial. Jadi belum secara legal terbentuk gitu ya? Sudah di setiap daerah itu ada. Misalkan saya Jakarta Timur, kita punya komunitas Jakarta Timur. Pendiriannya ada? Ada, pendirinya ada. Dan itu gunanya untuk mencegah kalau mana ada penipuan di daerah Jakarta Timur. Aktanya nggak ada? Iya, betul aktanya. Wah. Pendirinya ada, tapi aktanya nggak ada. Oke kawan-kawan, mungkin nanti kita bahas tentang komunitas itu di konten kita selanjutnya ya. Kemudian kalau ini nih jual beli nih, kalau saya beli langsung kan kayak begini. Ya. Kalau saya misalnya di London, Ya. saya mau beli, terus kalau misalnya saya di Kalimantan, saya mau beli, dia medianya gimana? Nah, kita pakai Jasper ya, atau jasa pengiriman. Itu kita pakai Tiki atau si JNE. Untuk yang lokal. Yang lokal. Kalau untuk di luar Indonesia, itu kita ada transfernya sendiri. Di Indonesia ini kita ada 2 transfer untuk ke wilayah Eropa. Itu ada Joti, ada Pak Hermanus. Tapi kalau untuk ke Singapura, Asia, Malaysia dan Singapura itu ada kita di Batam. Jadi kita harus transit dulu ke Batam. Dia nginep dulu berarti sih? Iya, nginep dulu di Batam, baru nanti transfer Batam berangkat ke Singapura atau si Malaysia. Kalau transfer nggak isu biasanya ya, karena dia udah ada mekanismenya, tata cara SOP-nya juga kan ya. Betul. Mungkin repackage juga bisa kejadian ya. Betul. Nah kalau yang di daerah, nah saya sempat penasaran tuh, kan kita sebenarnya kalau hewan hidup Betul. agak sulit, apalagi kan tentu komunikasi kita harus dengan dinas terkait kan. Betul. Dinas perikanan, berarti pertanian dan perikanan ya? Iya, betul, pertanian dan perikanan. Nah selama ini sempat ada masalah nggak sih ngirim-ngirim? Nah, ini yang jadi kendala di teman-teman Cupang sebenarnya. Jadi mereka kirim itu secara ilegal untuk ke wilayah Indonesia. Jadi mereka kucing-kucingan bahasa kasarnya. Jadi kita tuh sebenarnya pengen gimana sih caranya kita ngirim ini biar pemerintah kita ini bisa ngebebasin kita untuk kirim ikan. Tapi memang tidak bisa. Sampai saat ini sudah banyak teman-teman komunitas kumpul itu tidak bisa tembus. Sampai ke sana tuh nggak bisa tembus. Kita pengen tuh kita ngirim legal. Nggak perlu kita kucing-kucingan. Karena kalau kita ilegal, kadang ikan kita kembali ke kita. Kembali diretur lah. Alasannya? Ya karena dalamnya cairan. Oh, cairan. Iya, mereka kena scan-nya di. Oh, itu kalau ke bandara kan? Ke bandara. Kalau yang lewat kereta api atau Kalau kereta api enggak. berarti isunya cuma lewat bandara. Bandara, ya? yang lewat pesawat lah, udara. Bro, kita coba analisa dulu ya. Kita coba analisa dulu, nanti coba kita bikin lagi pertemuan berikutnya. Mungkin Ya, nanti boleh. kalau ada yang komunitas kita kumpul aja di Iya, sana. boleh, Mas. Kita, Kita kumpulin. kita bahasnya itu tuh pendirian komunitas. Betul. Secara legal untuk teman-teman, kemudian solusi bagaimana cara pengiriman yang baik. Betul. Kita juga mohon bantuan nih sama Dinas Perikanan dan Pertanian. Kalau perlu nanti kita undang juga ya untuk diskusi bareng ya bro ya. Betul. Biar kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan para pencari keadilan, teman-teman yang juga bisnis cupang bisa clean and clear, ngirim aman sehingga UKM percupangan bisa naik bro. Bisa naik, betul. Apalagi COVID kayak gini kan terganggu Betul, ya. terganggu. Oke, gitu aja mungkin dulu ya, Oke, siap. Mas Anton. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman umumnya. Next kita coba bahas yang tadi ya. Iya. Oke. Pesannya satu teman-teman.
Mari sama-sama kita dukung UKM, usaha, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berbisnis di ikan hias cupang. Kita juga harus beli, bro. Beli nggak, bro? Gampang. Wah, itu malu dong. Advokat multicolor, advokat multicolor. Oke, sampai ketemu di channel berikutnya Advokat Jalanan. Bye.